acara ngobrol bareng Toko Ladang. Yang mana tema pagi ini adalah tiga tema. Yang pertama itu adalah PMK 58 yang kemarin sempat kita diskusikan. Kemudian yang kedua yaitu adalah VE-BJB, yaitu adalah fitur baru, fitur metode pembayaran yang ada di Siplah Toko Ladang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah terkait pengaturan harga input produk di Siplah Toko Ladang. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Eko Pujianto. Ya, Seperti biasa, selamat pagi Mas Eko. selamat pagi Mas Yono. Oke, siap. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Siap. Terima kasih Mas Eko. Siap. Oke, dalam 1 jam ke depan kami akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk membahas tema yang saya bicarakan tadi. Saya harap Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami karena sekali lagi ini adalah ruang untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ditanyakan melalui kolom chat Zoom dan juga bisa bertegur sapa dengan kami langsung. Kemudian seperti apa sih apa itu namanya PMK 58, kemudian fitur baru VE metode pembayaran BJB, kemudian apa itu namanya terkait pengaturan harga yang ada di Siplah Toko Ladang khususnya untuk penyedia ketika melakukan upload barang. Nanti akan kita jelaskan di sini semuanya dan kita kupas tuntas di acara ngobrol santai bareng Toko Ladang ya Mas Eko ya. Ya, siap. Oke, sebelumnya Mas Eko tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang kemarin mungkin belum pernah bergabung di ngobrol santai bareng Toko Ladang Mas Eko. Ya, benar. Ya, karena kemarin kita karena sasarannya itu adalah kemarin itu VE-BJB, makanya kemarin kita broadcast yang Jawa Barat Mas Eko. Oh Kalau iya ya. untuk wilayah-wilayah lainnya kita apa itu namanya siarkan melalui media Telegram. Ya, Telegram dan Jadi sosial media juga Mas kemarin. iya, dan sosial media Facebook, kemudian Instagram juga Instagram kita ya. share kemarin itu. Oke, tanpa lama-lama Mas Eko, silakan nanti Bapak Ibu perhatikan materi yang di apa itu namanya yang dijelaskan oleh Mas Eko. Nanti silahkan nanti kalau misalnya ada pertanyaan monggo bisa langsung ditanyakan. Oke, seperti apa sih PMK 58, kemudian fitur baru metode pembayaran BJB, kemudian pengaturan harga, fitur upload produk. Silahkan Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Yono. Ya. Selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, untuk materi saya akan mulai ya, langsung share screen saja. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Oke, sudah ya. Oke, saya. Oke, pembahasan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Yono. Jadi nanti kita ada 3 topik ya. Pertama PMK 58, kemudian juga ada VE-BJB yaitu metode pembayaran baru di Siplah Toko Ladang. Kemudian dilanjutkan dengan fitur baru yaitu tentang cara input harga yang baru ya Mas Iya, Yono ya. betul. Ya, input harga produk di Siplah Toko Ladang. Iya. Oke, topik pertama adalah PMK 58. Ini adalah materi yang hampir sama kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kita mulai dulu dengan pengenalan PMK 58. Apa itu PMK 58? Yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 yang memuat tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Ini adalah poin yang ditekankan atau yang disampaikan oleh PMK 58. Ya. Intinya adalah penunjukan pihak lain untuk memungut pajak dan pelaporan serta penyetorannya, begitu Mas Yono. Poin utamanya adalah tadi yaitu pemungut pajak adalah marketplace. Dalam tanda kutip di sini adalah toko ladang. Oke, pokok pengaturan dalam PMK 58 satu yaitu pemungut pajak adalah pihak lain. Di sini adalah Siplah Toko Ladang. Karena Siplah Toko Ladang ditunjuk sebagai pemungut pajak
untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak atas penyerahan barang jasa yang dilakukan oleh rekanan atau penyedia dalam bahasa kita siapa sehari-hari biasanya melalui pihak lain atau marketplace dalam artinya di dalam sistem informasi pengadaan. Sistem informasi pengadaan di sini adalah SIPLAH maksudnya Mas Yono. Iya, betul. Kemudian berapa sih besaran pungutan pajaknya? Pajak penghasilan pasal 22 yaitu sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan. Dalam dokumen tagihan di sini maksudnya adalah invoice atau Iya. proforma invoice kalau di SIPLAH toko ladang. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar tarif pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Ini maksudnya merujuk ke peraturan perundang-undangan terkait PPN, yaitu kalau sekarang sebesar 11% ya Mas ya. Iya, betul. Bukan 10 lagi tapi 11%. Iya. Kemudian ada juga di situ yang disampaikan yaitu pajak penjualan atas barang mewah sebesar tarif pajak penjualan atas barang mewah yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak. Ada juga nanti pajak barang mewah itu juga merujuk ke peraturan undang-undang yang berlaku. Saya rasa juga sama 11% juga. Kemudian ada dokumen pemungutan. Kemudian dokumen tagihan itu merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak, penghasilan dan dokumen tertentu yang kedua dipersamakan dengan faktur pajak. Ini adalah poin yang disampaikan juga di PMK 58 di mana pihak lain atau marketplace yang ditunjuk untuk sebagai pemungut pajak Mas Yono itu diwajibkan untuk mengeluarkan satu dokumen yang dimana itu mewakili semua dokumen yang dibutuhkan dalam perpajakan. Iya. Dimana di situ juga kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. pajak, kemudian juga disamakan dengan dokumen pemungutan, begitu Mas Yono. Kita lanjut. Di sini ada beberapa subjek ya yang perlu kita pahami bersama, di mana ada SIPLAH Tokla atau SIPLAH Toko Ladang itu sebagai pihak lainnya, yang mana yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, PPN dan PPH. Kemudian ada merchant. Merchant di sini sebagai pengusaha atau penyedia, di mana yang melakukan penyerahan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Intinya ini adalah penyedia yang menjual barang gitu Mas Yono ya. Iya. Kemudian ada instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini kalau dalam konteks SIPLAH adalah SADIK atau Satuan Pendidikan, dimana role-nya sebagai user sistem pengadaan. Dan di sini dengan adanya PMK 58 ditetapkan bukan sebagai pemungut pajak, karena kan pajak sudah dipungut sama si pihak lain yaitu SIPLAH Toko Ladang. Oke, ini tadi besarannya adalah PPN 11% dan PPH pasal 22. Saya mungkin melengkapi yaitu PPH pasal 22 itu 0,5%. Dan itu dipungut oleh toko ladang. Toko ladang ya. Oke, konsep faktur pajak dan bukti pemungutan PPH pasal 22. Invoice lunas yang diterbitkan oleh si plat toko ladang diperlukan sebagai satu dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini tadi yang tadi kita sampaikan Mas Naya ya. Jadi satu dokumen itu memang sudah dipersamakan kedudukannya begitu dengan PMK 58 ini. Dan poin 2 juga di situ disampaikan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPH. Jadi satu dokumen mewakili beberapa dokumen yang itu dibutuhkan pada pelaporan pajak Mas Yono. Iya. Karena memang di PMK 8 bunyinya sudah dipersamakan dengan dokumen-dokumen faktur pajak ataupun bukti pemungutan. Iya. Nah, invoice paling sedikit memuat. Nanti tuh teman-teman bisa juga sambil melihat ya invoice lunas yang ada di si plat toko ladang pasti paling sedikit memuat 8 poin ini. Pertama adalah nama dan NPWP rekanan atau merchantnya pasti ada. Nah, biasanya kalau nggak salah di sebelah kanan.
Kemudian ada nama dan NPWP pembeli atau satuan pendidikan atau sekolah, pasti ada nanti di sebelah kiri. Kemudian ada nama dan NPWP pihak lain. Di sini adalah marketplace atau siplah toko ladang. Itu ada nanti di sebelah kiri juga di paling atas. Nanti bisa dicek. Kemudian jenis barang atau jasa, ini adalah tabel ya, tabel barang jasa yang ditransaksikan. Kemudian seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain. Ini adalah tagihan invoice-nya. Pasti ada itu di invoice lunasnya toko ladang. Jumlah pajak penghasilan yang dipungut itu PPh-nya kan ada tuh, juga sudah jelas di invoice kita. Kemudian juga jumlah PPN atau PPNBM yang dipungut. Di situ juga ada PPN yang tertulis juga di invoice. Kemudian ada juga nanti nomor dan tanggal pembuatan dokumen. Pasti nanti ada nomor invoice, kemudian juga ada tanggal dokumen di situ Mas Yono. Jadi invoice-nya siplah toko ladang itu sudah sesuai dengan spek yang diinginkan oleh PMK 58. Jadi ini kalau sudah sesuai ini pasti itu sudah ya memang sudah disampaikan di PMK 58 bahwa itu sudah sesuai dengan speknya, maka sudah kedudukannya dibersamakan dengan dokumen pajak. Begitu Mas Yono. Oke. Oke, kita masuk di ilustrasi ya. Ilustrasi gambaran pemungutan pajak oleh pihak lain atau toko ladang di sini ya. Jadi pertama kan pasti merchant input data dan checklist sebagai PKP, itu kalau nanti PKP, tapi kalau disiplah kan masih disediakan yang non PKP. Iya. Intinya sih input data NPWP ada. Pada intinya itu yang disampaikan oleh tim DCP. Kemudian poin kedua yaitu instansi pemerintah melakukan belanja. Nanti sekolah melakukan pembelanjaan. Kemudian marketplace atas nama merchant membuat invoice. Jadi nanti kalau sudah melakukan belanja dengan antara Sadik dengan merchant, nah sampai ke tahapan BAST dan terbitlah performa invoice sampai invoice, maka sistem kan sudah otomatis tuh Mas membuat invoice-nya. Kemudian kalau sudah selesai ya ke tahapan pembayaran dan selesai, marketplace atau toko ladang pasti akan meneruskan uang dari instansi pemerintah tadi atau sekolah. Nah, dengan nanti dikurangi PPh pasal 22 sebesar 0,5% dan PPN 11%. Itu dipungut oleh toko ladang. Nanti sisanya itu yang akan diteruskan ke merchant. Kemudian poin kelima, nah ini tadi maksudnya marketplace akan menyetor PPh 0,5% dan PPN-nya 11%. Nah, keenam, nanti marketplace kami sebagai siplah toko ladang akan melaporkan secara sistem juga menggunakan API agregasi dari sisi server kita ya pastinya dengan server DCP. Jadi pelaporannya sudah by system. Kemudian kita coba breakdown ya, apa sih perbedaan yang paling bisa kita signifikan ya di sini. Transaksi yang melalui SIPP maksudnya adalah sistem informasi pengadaan pemerintah, di mana tanda kutipnya di sini kita sebagai siplah. Kondisi sebelum PMK dan kondisi setelah PMK. Iya. Maksudnya PMK 58 di sini maksudnya ya. Transaksi tunai yang kurang dari 2 juta. Nah, ini teman-teman pasti sering beranggapan Mas Yono. Transaksi di bawah 2 juta itu enggak ada PP, enggak ada pajak gitu. Padahal itu yang lama. Itu saya rasa itu miskonsepsi. Jadi sebenarnya adalah di bawah 2 juta itu tetap ada PPN dan PPh-nya. Cuma perbedaannya adalah bendahara negara atau bendahara pemerintah itu tidak diwajibkan untuk pungut. Kewajibannya dilimpahkan kepada siapa? Kepada si merchant. Jadi di situ saya ada poin 2, PPN dipungut penjual, PPh tidak dipungut. Nah, ini kondisi sebelum PMK. Setelah PMK, PPN dan PPh pasal 22 dipungut oleh pihak lain, tetap dipungut oleh toko ladang setelah PMK. Kemudian transaksi tunai di atas 2 juta. Nah, ini tadi ketika transaksi di atas 2 juta baru muncul pajak. Itu anggapan dari yang diterima dalam artian yang dipahami oleh teman-teman di lapangan.
di mana PPN dan PPh itu dipungut oleh instansi pemerintah atau bendahara pemerintah. Nah, itu memang benar, itu kondisi sebelum PMK 58. Dengan kondisi PMK 58 sekarang itu dilimpahkan lagi ya, bahwa pihak pemungut adalah toko ladang. Kemudian transaksi kartu kredit juga Suaranya kok kecil banget di tempat saya ya? ini juga dijelaskan juga PPN dipungut oleh penjual, PPh pasal 22 tidak dipungut. Tapi dengan kondisi PMK 58 yang sekarang, PPN dan PPh pasal 22 dipungut oleh pihak lain atau toko ladang. Ya. Kemudian perubahan apa saja yang ada di sebelah toko ladang? Nah, kita coba sampaikan ya beberapa poin penting efek dari PMK 58 ini. Ini adalah pertama adalah adanya pro forma invoice. Teman-teman kalau yang mungkin belum melakukan transaksi atau mungkin belum nyoba transaksi setelah PMK 58 ini Mas Yono. Iya. Kalau dulu itu hanya ada invoice satu invoice. Satu Nah, sekarang invoice. ada dua invoice. Oke. Nah, pertama adalah pro forma invoice, yaitu invoice yang terbit sebelum pembayaran. Dalam artian ini adalah invoice tagihan. Nah, kemudian kedua nanti ada invoice lunas. Nah, invoice lunas adalah bukti bahwa sekolah sudah membayar dan terverifikasi oleh marketplace toko ladang. Dan dengan invoice lunas ini adalah dokumen pengganti bukti pungut, faktur, itu adalah pakai dokumen invoice lunas ini Mas Yono. Oke, berarti ini tadi yang sempat Mas Eko singgung bahwasanya dokumen ini disamakan kedudukannya dengan faktur pajak ya. Iya, benar sekali Mas. Oke. Perubahan pada sistem, oke. Ada kategori PPN pada barang jasa. Jadi teman-teman yang mungkin ini kan sudah kita sampaikan juga ya kemarin, bahwa nanti kalau dulu itu kan hanya ada barang kena PPN atau barang tidak PPN. Iya. Nah, sekarang sudah beda lagi. Sekarang ada kategori kena PPN atau tidak PPN. Iya. Kategori tidak PPN pun nanti di breakdown, kalau nggak salah sampai ada 26 kategori. Nah, nanti itu masuk ke Bapak Ibu, misalnya masuk upload produk itu, upload barang itu, kalau merasa itu tidak dikenakan PPN, itu masuk kategori yang mana, silahkan dipilah sendiri. Kemudian saya juga sudah sediakan link ya, nanti barang dan jasa wilayah yang tidak dikenakan PPN di sini di bawah. Iya. Poin kedua juga ada wilayah khusus yang tidak dikenai PPN. Termasuk mungkin teman-teman yang pernah bilang dulu Batam itu tidak ada PPN-nya Mas Yono gitu. Iya. Nah, itu juga sudah kita akomodir, maksudnya sudah teman-teman Siplah Pusat, Kemdikbud juga sudah mencoba membuat sistem ini untuk mengakomodir wilayah-wilayah yang tidak kena PPN Mas Yono. Oke, berarti sudah otomatis ya Mas Eko. Iya, benar. Oke. Mungkin perlu saya sampaikan juga kalau kemarin kan ada 5 wilayah Mas Yono. Iya. Nah, kemarin di pertemuan terakhir kami dengan teman-teman Kemdikbud di Bandung, bahwa nanti ada perubahan lagi. Oke. Yang awalnya itu 5, itu nanti tinggal satu, hanya Batam saja. Hanya Batam saja Iya, ya. karena yang lain itu ternyata tidak semua wilayah itu dibebaskan PPN. Oke. Ternyata ada titik-titik koordinat tertentu. Oh, oke. Makanya karena sistem belum bisa memfasilitasi sampai ke titik koordinat, makanya yang 4 ini di hold dulu, masih dikenakan PPN semua. Oke. Nah, nanti sembari pengembangan pasti nanti ada info lebih lanjut lagi Mas Yono. Iya, iya. Jadi kalau yang awalnya kemarin ada 5 wilayah, sekarang tinggal 1, hanya Batam saja. Oke. Tapi itu masih tahapan pengembangan Mas Yono. Ini saya sampaikan info yang kemarin hasil diskusi kemarin Mas. Iya. Kemudian ada poin ketiga, yaitu buku tidak dikenakan PPN. Nah, buku di sini bukan semua bukan, buku ya. Semua buku ya Mas ya. Iya, iya. Tapi buku yang diupload melalui sistem Puskurbook. Oke. Jadi teman-teman penyedia merchant yang biasanya upload buku itu upload barang, itu kan pasti ada tuh menu di atas itu ada upload barang sama upload buku. Iya. Nah, teman-teman kalau upload buku
dan pengen tidak dikenakan PPN lewatnya menu upload buku itu. Karena data yang ada di menu upload buku adalah data dari Puskurbook. Oke. Jadi itu otomatis tidak dikenakan PPN. Oke. Apakah artinya ketika buku tersebut tidak terdaftar di Puskurbook itu dikenakan PPN, Mas Eko? Iya pastinya Mas. Pasti ya. Iya karena Oke. kan yang diakomodir dimaksud di sini buku tidak dikenakan PPN adalah buku yang sudah terdaftar di Puskurbook. Oke. Oke, kita lanjut ke poin 4 yaitu semua barang sudah diubah secara default menjadi dikenakan PPN kecuali buku yang diupload melalui menu upload buku tadi. Iya. Jadi kemarin saat migrasi di 1 Juli semua barang itu kita ubah defaultnya menjadi PPN. Jadi kalau dirasa nanti itu barang yang tidak dikenakan PPN, contoh mungkin itu makanan, catering, itu kan memang tidak dikenakan PPN. Itu nanti bisa merujuk ke poin 5 di mana merchant bisa memetakan ulang kategori PPN-nya. Iya. Kemudian uang yang ditransfer ke penyedia atau poin ke-6 adalah sudah dikurangi PPN dan PPh pasal 22. Ini tadi kita sudah sampaikan di awal ya bahwa Iya. uang yang akan diterima oleh penyedia itu pasti akan dikurangi PPN dan PPh pasal 22. Oke, sepertinya untuk materi PMK 58 udah selesai Mas. Kita masuk Oke. ke topik kedua. Oke, Oke. bagi teman-teman nanti yang mungkin banyak pertanyaan silakan disimpan dulu, Iya. ditulis dulu ya. Nanti kita akan bisa berdiskusi dan tanya jawab di sesi Q&A. Iya, tanya jawab. Oke, topik kedua yaitu VE Bank BJB. Untuk satuan pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Banten sudah tersedia metode pembayaran VE Bank BJB di Siplah Toko Ladang. Jadi teman-teman buat ini kabar bagus ya tentunya buat Iya. teman-teman dari Jawa Barat dan Banten. Kalau kemarin-kemarin merasa sulit untuk melakukan transaksi dalam artian ada retur atau gimana Iya. gitu Mas ya. Nah, sekarang ada VE Bank BJB. Saya rasa dengan VE Bank BJB pastinya lebih mudah. Jadi Oke. silahkan teman-teman dari Jawa Barat dan Banten menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Oke. Yaitu Dan menggunakan ini VE Bank BJB. gratis biaya admin ya, Mas? Ya pastinya Mas, karena kan dari dari servisnya Bank BJB sendiri Iya. dan sekolah-sekolah dari wilayah tersebut pasti kan menggunakan BPD Bank BJB. Iya. Oke lanjut, untuk poin kedua udah selesai ya. Intinya kita menyampaikan bahwa ada fitur baru atau fitur metode pembayaran baru di Siplah Toko Ladang yaitu VE Bank BJB. Kemudian topik ketiga kita memasuki yaitu perubahan fitur input harga produk. Nah, mungkin teman-teman yang sudah lama gabung di grup Telegram atau mungkin sudah diskusi dengan kami lama, pasti dulu pernah disulitkan Mas Yono. Iya. Gimana sih cara menuliskan harga produk yang bisa pas begitu kan? Iya. Maksudnya kan Sesuai dengan arkas. iya, mereka pengen berasumsi sekolah itu mau belanja 5 juta, tapi itu udah include pajak gitu kan. Nah, berapa ya yang harus dituliskan di kolom harga saat upload produk. Kalau dulu teman-teman pasti merasakan di sini adalah yang diinputkan adalah harga satuannya, maksudnya harga sebelum pajak. Iya. Jadi kalau 5 juta itu kan sudah include pajak. Iya. Makanya kan dicari sama si penyedia berapa sih DPP. dari 5 juta ini DPP-nya atau harga sebelum pajaknya. Nah, memang kita udah fasilitasi seperti itu dulu, tapi sepertinya itu menambahkan satu langkah lagi buat si Iya. penyedia untuk mencari berapa DPP-nya gitu. Iya. Kalau udah ketemu baru diinputkan atau dituliskan di kolom harga. Kalau sekarang sudah tidak ya, Mas ya? Nah, kalau sekarang ini juga salah satunya adalah masukan dari teman-teman yang kita akomodir dan kita diskusikan. Akhirnya kita coba fasilitasi, tinggal input harga finalnya aja. Iya. Semisal pengen harga itu 5 juta include pajak, tulis aja 5 juta di situ. Sistem sudah memecah harganya ya, Mas? Ya, nanti sistem akan otomasi mencarikan DPP-nya berapa dan pajaknya berapa. Nah, itu seperti yang saya tampilkan ya di share screen. Di situ ada tombol tanda
i atau tanda seru ya. Tanda seru. I aja ya. Itu tombol info. icon Nah, itu info. tinggal di hover atau diklik pakai mouse atau nanti pakai kursornya. Nah, itu nanti akan muncul infonya. Dari angka 5 juta yang diinputkan itu DPP-nya berapa? Iya. Pajaknya berapa? Jadi saya rasa ini memudahkan teman-teman merchant, teman-teman penyedia untuk mengakomodir harga ya, harga-harga yang diminta oleh sekolah gitu Iya. kan. Mereka kadang pengen bulat, Mas, saya pengen bulat 10 juta. Ini sudah include pajak. Pengen 7.200.000 sudah include pajak gitu Ya, kan. Kalau dulu pasti ada angka-angka kritik. ada angka-angka Iya, uniknya Mas iya, Eko. angka Jadi unik untuk gitu. dengan adanya fitur atau update fitur ini akhirnya sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga atau satuan pendidikan. Iya, betul sekali Mas Yono. Dan ini juga berlaku untuk nego, Mas. Nego juga Ya, berlaku ya. mungkin Oke. kemarin kita belum sempat screenshotkan yang nego. Jadi pada intinya semua harga yang diinputkan di sistem sudah include pajak gitu. Nanti Oke. sistem yang akan otomasi memecah berapa sih DPP-nya dan berapa pajaknya. Oke, Begitu oke. Mas Yono. Jadi Oke. di nego pun nanti teman-teman juga bisa langsung menuliskan harga finalnya berapa. Misal ini kan harga 5 juta. Ternyata Iya. sekolah pengen nego tuh harganya 4.500.000 saja tapi udah include pajak. Nah, nanti tinggal ditulis saja Oke, 4.500.000. Kalau kemarin kan masih dari 4.500.000 itu berapa DPP-nya itu diinputkan. Nah, jadi itu sepertinya agak sulit buat teman-teman, makanya kita buatkan fitur yang ini. Jadi tinggal menuliskan nilai finalnya berapa. Oke. Gitu aja. Jadi teman-teman kalau merasa mungkin bolak-balik gonta-ganti harga, update harga barang buat melayani sekolah A, sekolah B nanti ganti harga. Nah, saya rasa gunakan aja fitur nego. Jadi harganya langsung dibuat agak ke atas, katakanlah dibuat agak condong ke atas, tinggal nanti sekolah-sekolah bisa nego sesuai arkas mereka. Iya. Dan nego pun juga tinggal nulis harga finalnya, jadi otomatis deh nanti. Jadi sisi lain penyedia itu diuntungkan, tinggal usah begitu bolak-balik update harga. Si sekolah tinggal nego, itu sudah sesuai dengan arkas mereka. Iya. Oke, 3 topik sudah kita sampaikan dan nanti juga bisa menjadi bahan diskusi untuk kita ke depannya, yaitu ada PMK 58, kemudian VE Bank BJB, ada juga nanti fitur baru tentang input harga produk. Nah, kita sudah selesai di 3 topik itu, kita masuki di sesi Q&A. Iya. Di sini kita akan diskusi Mas Yono ya. Iya, betul Mas Diskusi Eko. dan tanya jawab. Iya, oke. Saya Terima kembalikan kasih. ke Mas Yono ini waktunya. Monggo Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Eko atas materi yang diberikan. Saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mas Eko tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya tema kita pada pagi hari ini adalah ada 3 topik. Yang pertama yaitu adalah PMK 58, kemudian yang kedua adalah VEBJB, kemudian yang ketiga adalah update fitur baru atau update input harga yang ada di Siplah Toko Ladang. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang sudah kita share di kolom chat Zoom. Dan tak lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya di podcast pada pagi hari ini kita ada hadiah total 500.000 pulsa untuk 5 pemenang yang beruntung. Nah, sekarang saya persilakan untuk Bapak Ibu bertanya di kolom chat Zoom maupun Bapak Ibu bisa raise hand. Silahkan bertanya terkait topik yang kita bicarakan pada pagi hari ini atau tadi sih barusan Mas Eko ya. Iya. Ada beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari apa yang disampaikan oleh Mas Eko tadi, bahwasannya untuk PMK 58 yang pertama yaitu adalah PPN dan PPH sudah dipungut oleh marketplace. Ya, betul sekali. Besarannya berapa? Untuk PPH 22 adalah 0,5%. Dan untuk PPN tentunya yaitu adalah 11%. Tidak lagi 10%. Kemudian untuk dokumen pelaporan apa yang bisa digunakan? Nah, fitur yang saat ini sudah diperbarui di Siplah Toko Ladang itu adalah dokumen invoice yang kedudukannya sudah disamakan dengan faktur pajak.
Meliputi apa aja? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko bahwasanya ada terus salah satunya itu adalah NPWP yang dimiliki oleh merchant, kemudian NPWP NPWP pembeli, kemudian juga ada NPWP pemungut selaku marketplace siplah toko ladang. Kemudian poin yang ketiga itu ada topik BJB. Nah, silahkan teman-teman rekan-rekan yang ada di Jawa Barat dan Banten dimanfaatkan fitur metode pembayaran yang baru ini ya Mas Eko. Saya rasa ini bisa Iya, menutup isu yang selama ini mungkin terkendala pembayaran, kadang terjadi retur, iya betul kadang sekali Mas. gagal transfer. Nah, ini salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat dan Banten. Saya rasa yang hadir di sini banyak yang dari Jawa Barat dan Banten ya Mas Eko. Iya betul Kemudian sekali. yang terakhir yaitu adalah fitur input produk harga. Nah, itu sudah disampaikan oleh Mas Eko tadi. Saya rasa cukup jelas ya Mas Eko ya. Iya, Oke, selanjutnya ini sudah ada yang raise hand Mas Eko. Sementara saya respon untuk yang di raise hand dulu, nanti baru yang di kolom chat. Nah, ini ada Bapak Bambang Haryanto ini. Silakan Pak Bambang, bisa di unmute. Oke. Silakan Pak Bambang. halo. Halo Pak Bambang. Halo, Suaranya. halo ya. Oke, Oke, sudah ya. terdengar Pak Oke, Pak Bambang. Bambang, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Ya. Mohon bertanya terkait dengan nego. Ya. Tadi dijelaskan bahwa nego ya, gitu kita set harganya maksimal sehingga nanti sekolah bisa nego sesuai dengan pagu di Arkas kan gitu ya. Ya. Nah, Boleh. beberapa item barang misalkan kita jual di komputer ya, untuk komputer rakitan misalkan. Itu kan ada beberapa item yang mungkin pada saat nego itu kita bisa melepas dengan harga yang diinginkan namun dengan pengurangan itemnya atau penurunan dari sedikit spesifikasi yang ada, misalkan RAM-nya dari 8 GB menjadi 4. Nah, seperti itu apakah bisa atau belum? Bagaimana? Terima kasih. Oke, terima Oke. kasih Pak Bambang. Ini kaitannya dan spek ya Mas Eko ya. Iya, Oke. Oke, jadi gini, yang dinego oleh sekolah itu kan pasti satu produk ya. Dalam artian dalam saat nego itu sudah ada relasi dengan produk yang ingin dinego. Oke. Jadi di situ kan pasti ada spek-speknya. Nah, ketika itu dinego, apakah itu boleh mengurangi spek dari yang yang disampaikan Iya. di sistem? Saya rasa itu nggak bisa, Pak. Karena kenapa? Karena kan maksudnya nego itu maksudnya gini. Nego harga Saya ya. pengen laptop RAM-nya 8 dari harga 10 juta saya mau nego dengan harga 8. Boleh enggak gitu. Tapi itu yang maksud dari nego. Iya. Bukan berarti saya pengen laptop dengan harga 8 juta mungkin RAM-nya boleh dikurangi gitu. Bukan. Jadi memang saya rasa nggak bisa sih Pak. Memang kalau dengan melalui nego kemudian Bapak mengubah speknya. Karena Iya. kenapa? Karena kan nanti saat di BAST pun nanti di situ juga tertulis bahwa speknya kan sekian. Kalau dalam artian contoh tadi Bapak jual laptop spek dengan RAM 8. Kemudian terjadi nego dengan mungkin turun harga setengah, semisal RAM-nya dikurangi setengah dari 8 jadi 4. Kan nanti di BAST tertulis 8 tapi yang diterima 4. Nanti malah itu nggak sesuai dengan pembelanjaan. Jadi memang nego itu terpacu pada spek yang yang disampaikan gitu. Bukan berarti dengan nego mau diubah speknya nggak bisa. Oh gitu. Oke. Oke, mungkin itu Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih juga kembali Pak Bambang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari yang resen udah habis ya? Tadi ada 2. Sekarang hilang. Mungkin sudah di. Oke. Ini dari Kak Rajif Maulana. Pak, saya mau bertanya terkait pembayaran VA di Bank Jateng, apakah saya cari untuk fiturnya itu tidak ada VA Jateng? Bisa dibantu untuk penjelasannya, Pak? Oke. Ini mungkin bisa saya bantu jawab Mas Eko terkait rekan-rekan yang ada di Jawa Tengah.
Nah, ini sudah ada fitur baru namanya fitur pembayaran BPD aja. Yang mana ini sudah terakomodir di beberapa bank, terutama di Jawa Tengah dan juga ada di Bank Nagari, dan sekarang yang mau berjalan itu ada di Bank Kaltara dan juga Bank NTB ya Mas Eko ya. Kemarin sempat Zoom dengan kami. Dan malah memang Jateng ini sudah sejak awal bergabung dengan kami. Dan sudah ada metode fitur pembayaran virtual account. Dan tentunya ya gratis, tidak dipungut biaya untuk rekan-rekan satuan pendidikan. Mungkin itu Mas Eko. Ya, mungkin saya tambahan juga Mas. Ya. Di Bank Jateng, VE Bank Jateng itu nanti kalau di sistem itu namanya kode bayar BPD aja. Oke, Jadi kode kan, bayar ya Mas ya, Eko kode ya. bayar Oke, oke. BPD aja. Jadi di situ kan memang Bank Jateng dan beberapa bank itu juga mereka punya komunitas atau mungkin sejenis agregator untuk Oke. payment gateway-nya, dan namanya BPD aja ini. Oke. Jadi menyebutnya kode bayar ya Mas Ya, Eko kode ya. bayar BPD Oh, aja. Oke, Itu oke. ada. Tapi itu sifatnya juga close amount ya Mas Eko ya. Iya, close amount. Oke. Kalau di si Plato Keladang hampir semua metode pembayaran yang kita kembangkan, terutama VA ya, bukan transfer manual. Iya, iya. Nah, itu kita sifatnya close amount. Karena Oke. kenapa? Karena ya biar transaksinya berjalan dengan sesuai tagihan gitu. Oke, siap, betul. Artinya tidak bisa dikurangi maupun tidak bisa dilebihkan atau tidak bisa bayar duluan Iya. sebelum rekan-rekan memilih metode pembayaran tersebut. Oke, saya rasa itu Kak Rajif. Ini ada yang resen Mas Eko dari Pak Farhan. Silakan Pak Farhan. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Sehat, Pak. Terkait PMK 58 Pak, itu ada Ya. beberapa pertanyaan dari teman-teman. Biasanya kalau kita store pajak itu kan bikin apa namanya faktur dulu atau bikin apa itu namanya E-billing ya. e-billing ya, betul. Sementara ini kan otomatis. Iya. Nah, terus fungsi kita biasanya yang bikin e-billing dan faktur pajak itu seperti apa? Keterkaitannya apakah harus masih bikin atau tidak? Kaitannya nanti di akhir tahun kita akan laporan SPT, Mas. Oke. Nah, mekanismenya nanti seperti apa untuk akhir tahunnya, untuk SPT tahunannya? Karena kan boleh katakan kalau memang kita nggak pakai e-billing ini sudah otomatis ya enak gitu. Iya. Tapi seandainya nanti di akhir tahun terjadi perdebatan antara kita dengan DJP, itu akan jadi masalah baru. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang buku tadi. Buku memang yang diupload via Pushbook itu buku yang punyanya Pushbook. Iya. Artinya yang ditentukan HT-nya dan segala macam. Sementara yang di dalam SK Menteri Keuangan itu yang disebut bebas pajak itu buku pelajaran, buku kitab suci dan sebagainya. Nah, itu di luar itu masih banyak juga gitu ya. Seperti misalnya buku-buku mulok itu kan buku pelajaran kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu kan. Kalau Jakarta ada PLBJ, itu kan termasuk kategori yang disebutkan dalam Permen Q yang bebas PPN. Iya. Sementara itu tidak bisa diupload melalui Pushbook. Ya, betul. Nah, kemarin saya coba sih Pak, saya coba di pas uploadnya di menu PPN diklik itu muncul itu Pak yang apa namanya barang ini kita katakan bahwa sebagai kategori buku pelajaran gitu. Iya, betul. Nah, kemudian di situ muncul juga bebas PPN juga lah. Apakah ini dibenarkan atau seperti apa? Ya, siap. Itu aja Mas Eko, ada 2 poin tentang faktur, Oke. tentang ini sama PPN. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Farhan. Siap, terima Oke. kasih Pak Farhan. Untuk pertanyaan pertama tadi terkait apakah masih perlu membuat faktur dan e-billing, Mas Eko. Oke, Ini siap. dari sisi penyedia. Karena memang dulu mungkin sebelum PMK 58 penyedia ini membuat faktur dan e-billing ini dibutuhkan untuk laporan akhir tahun. Nah, dengan hadirnya PMK 58 ini apakah masih perlu membuat gitu, Mas Eko? Ya, terima kasih.
Jadi gini, Pak Farhan, memang benar dengan adanya PMK 58 ini ada satu poin di mana yang itu memangkas pekerjaan dari sisi penyedia. Iya, Nah, jadi tidak perlu lagi buat faktur, tidak perlu lagi mungkin buat billing gitu kan. Karena semua pemungutan dan pemungutan penyetoran sudah difasilitasi oleh PMK 58 di mana yaitu kita si plat toko ladang Iya, gitu kan. betul. Kemudian yang disampaikan oleh DJP ke kita adalah penyedia tetap lapor. Dalam artian mereka ada tetap lapor nanti skemanya udah disampaikan oleh si tim DJP, nanti tinggal koordinasi ke masing-masing kantor pajak daerah setempat. Iya, iya. Gitu. Nah, nanti kan saya mungkin lebih menyorot tadi apakah nanti tadi yang tahunan laporan Iya, tahunan laporan apakah tahunan. nanti tidak bentrok dengan pihak DJP gitu kan. Jadi gini, PMK 58 ini kan dari Kementerian Keuangan juga, dari pihak Iya, DJP juga gitu. Jadi pasti nanti ada penyesuaian atau harmonisasi juga gimana nanti proses pelaporannya jika itu transaksinya di SI Siplah atau mungkin di sistem informasi pengadaan iya, pemerintah. Pasti ada penyesuaian juga di situ. Jadi maksud saya PMK 58 ini sudah sesuai rule-nya, dan rule ini yang menentukan adalah pihak DJP sendiri gitu Pak. Jadi nggak mungkin Bapak mengikuti rule-nya DJP sendiri tapi nanti di akhir-akhir pas pelaporan mungkin di tahun laporan tahunan Bapak jadi masalah. Saya rasa nggak mungkin karena rule iya, ini yang dibikin oleh DJP sendiri gitu iya, kan. iya. Jadi seperti itu sih Pak Farhan. Mungkin memang ada kekhawatiran Mas Yono Betul, yang tentu, selama tentu ini itu. mereka teman-teman membuat faktur, membuat e-billing Iya, untuk pelaporan nanti tahunan gitu kan. Nah, dengan PMK 58 mereka nggak diperlukan lagi buat itu. Mungkin hanya lapor kalau nggak salah, nanti ada proses pelaporannya aja. iya, iya, iya. Tapi masalah buat faktur dan billing kan sudah nggak ada. Mungkin Oke. di situ ada poin yang mereka masih abu-abu dan takut nanti gimana ke depannya, apakah itu tidak menimbulkan masalah begitu kan. Iya, Jadi poinnya mungkin itu sih Pak Farhan. Jadi kan PMK 58 ini yang diterapkan di Siplah Toko Ladang dan semua sistem pengadaan pemerintah itu adalah rule yang dibuat oleh pihak DJP. DJP sendiri. Kita Iya, kita hanya mengikuti. Pastinya nanti ke depannya apakah masalah? Tentunya tidak dong. Karena kan ini iya. rule yang mereka teman-teman DJP buat gitu. Oke, oke. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Mas Eko, ini Iya, terkait buku-buku yang mana kalau di Permenq buku-buku tersebut apa itu namanya bebas pajak. iya, oke. Sementara buku tersebut tidak ada di Puskurbuk. Oke, Di siap. sisi lain kalau di kita kan kalau tidak di-upload Puskurbuk. melalui Puskurbuk berarti asumsinya kena pajak. Nah, Iya, itu betul. seperti apa Mas Eko menyikapinya? Ya, tadi saya juga diingatkan sama Pak Farhan ya. Tadi Iya. kalau nggak salah Pak Farhan juga akhirnya menggunakan fitur kategori PPN. Iya, Ya, ada kategori ada KPPN. kategori PPN di mana di situ kategorinya kalau nggak salah di nomor 8, yaitu tentang buku pelajaran umum, kitab suci dan Iya, lain-lain. iya. Memang benar Pak Farhan udah benar, sudah mengikuti rule yang sudah disediakan di mana ada kategori barang tidak dikenakan PPN, Iya, itu di nomor 8 kalau nggak salah. Di situ tertulis tentang buku pelajaran umum, kitab suci, kemudian buku pelajaran agama yang ya buku-buku lah yang disampaikan mungkin di pendidikan. iya, Itu iya. ada di kategori PPN dan Pak Farhan udah benar dan itu nggak masalah. Oke, oke, siap. Berarti tinggal manfaatkan fitur yang upload sekarang ini ya Mas Eko ya. Iya, Yang benar. penting buku tersebut ada di Permenq ya Mas Eko ya. Iya, benar. Dan itu dinyatakan bebas pajak. Iya. Ya, mungkin seperti itu Pak Farhan. Iya, Oke, boleh. siap. Sekedar informasi Bapak Ibu, di sini juga ada Mas Solihin selaku divisi dari Direktur E-commerce. Silakan Mas Solihin. Ya, izin menambahkan ya terkait pertanyaan dari Pak Farhan tadi. Yang pertama, kaitannya dengan faktur, kaitannya dengan store pajak, e-billing, dan segala macam yang biasa dilakukan oleh penyedia saat ini. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa PMK 58 itu entry point-nya adalah lebih mengarah pada pemungut pajak diambil alih oleh pihak lain, dalam hal ini adalah e-commerce atau marketplace. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini adalah transaksi yang terjadi melalui sistem
informasi pengadaan pemerintah. Nah, jadi untuk saat ini sistem informasi pengadaan pemerintah itu yang sudah menerapkan PMK 58 itu ada dua, Bapak Ibu. Sipla dengan toko daring LKPP. Jadi untuk transaksi-transaksi di luar dua aplikasi tersebut tentu masih berlaku bikin faktur, cetak e-billing dan yang lain sebagainya. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah PMK 58 itu penyerahan pemungut pajak pada pihak lain, dalam hal ini PMSE atau kita selaku mitra Sipla. Yang kedua, entry point-nya adalah bahwa transaksi tersebut dilakukan melalui aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, jadi untuk pengadaan atau transaksi yang lain di luar aplikasi pengadaan sistem pengadaan pemerintah itu masih berlaku seperti bagaimana biasa. Jadi penyedia masih cetak faktur, cetak billing dan apa yang dilakukan seperti biasanya. Nah, yang kedua terkait bagaimana nanti mekanisme pelaporan dan segala macam. Untuk saat ini invoice lunas yang tadi disampaikan Mas Eko sebagai dokumen yang dipersamakan ya dengan faktur pajak, bukti stor dan lain-lain itu bisa digunakan oleh dua belah pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Pihak pembeli dalam hal ini digunakan untuk peng-SPJ-an yang di situ biasanya kan ada minta NTPN dan segala macam itu. Nah, itu sebenarnya untuk invoice lunas itu sudah bisa digunakan untuk mewakili itu sebagaimana dituangkan dalam SE-Sesjen berapa kemarin yang sudah di-share di grup Telegram. Nah, yang kedua bagi penyedia juga begitu. Nanti itu bisa digunakan sebagai pelaporan. Yang kemarin kita sempat nego, kita sih pinginnya praktis ya. Artinya kalau memang kita nerapin sebuah sistem, itu hulu hilirnya gimana kalau misalnya semua otomatis lah. Artinya sudah nggak ada action manual lagi dari penyedia. Harapan kami dari penyedia itu pada saat pelaporan pajak itu sudah nggak perlu bawa dokumen apa-apa. Artinya karena by sistem Sipla yang tergabung dalam marketplace ini kan sudah terintegrasi dengan DJP. Artinya sudah tidak dibutuhkan lagi dokumen-dokumen manual. Itu sih harapan dari kami, itu yang nanti mungkin akan dipertimbangkan oleh pihak DJP. Jadi untuk saat ini invoice lunas tersebut bisa ya digunakan oleh dua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Nah, yang pertanyaan berikutnya terkait pengenaan pajak pada buku. Untuk saat ini memang yang existing yang tidak dikenakan pajak pada buku itu yang secara otomatis ketika buku tersebut uploadnya melalui web service buku. Kalau tidak salah begitu ya Mas Eko? Ya, Iya, benar. betul. Nah, bagaimana dengan buku-buku yang memang belum terdaftar di Puskurbuk, tapi kadang sudah ada SK-nya dan segala macamnya, itu sudah memenuhi lah katakan, sudah memenuhi sebagai kategori buku pelajaran, kitab suci, dan lain-lain yang diatur bahwa barang tersebut tidak dikenakan pajak. Saya kira begini Bapak Ibu, kembali kita sampaikan secara general ya. Ada pertanyaan juga ke kami, apakah untuk barang ini masuk kena pajak atau enggak? Pak, untuk barang ini bisa enggak kalau kita setting kena pajak atau enggak? Misalnya Pak, saya maunya enggak kena pajak, bla 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 macam-macam. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa yang pertama, secara umum pengadaan barang jasa pemerintah itu ada pajaknya, kecuali 26 kategori yang kemarin kita sebutkan. Nah, pertanyaannya apakah misalnya penyedia yang jual buku kena PPN tapi dia pilih nggak kena PPN, apakah boleh apa enggak? Secara sistem itu bisa dilakukan. Cuman secara regulasi tentu melanggar dong kan gitu. Seharusnya barang yang kena pajak kok dipilih tidak kena pajak. Nah, itu yang perlu menjadi peringatan bagi kita. Artinya begini, jangan sampai ada asumsi bahwa ini nyatanya oleh toko ladang masih bisa kok ditransaksikan meskipun dipilih tidak kena pajak. Bukan begitu. Jadi artinya semua pengenaan undang-undang terkait undang-undang perpajakan, terkait undang-undang perdagangan dan lain sebagainya yang terkait dengan transaksi itu, silakan nanti disesuaikan. Jangan lalu karena ada opsi pilihan misalnya jual komputer di situ bisa dipilih barang tidak kena pajak,
akhirnya disimpulkan bahwa nyatanya dari toko ladang bisa, bukan seperti itu. Kita itu sifatnya hanya menyediakan beberapa pilihan yang tentunya nanti disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ketika ada pengadaan komputer yang di situ notabene barang kena pajak, ya tentu harus opsinya adalah barang kena pajak, kan gitu. Kalau memang jualannya buku yang di situ memang ketentuan secara perpajakan itu tidak kena pajak, boleh untuk dipilih barang yang tidak kena pajak. Jadi artinya apa ya? Kalau saya ingin sampaikan di sini, aplikasi apapun, entah itu e-katalog, Sipla atau toko daring, semuanya sifatnya hanya kalau saya boleh sampaikan secara sederhana adalah hanya sifatnya memberikan pilihan-pilihan yang nantinya pilihan tersebut ditentukan oleh siapa? Oleh kedua belah pihak yang aktif bertransaksi, kan begitu. Jadi kita sifatnya hanya ngasih pilihan-pilihan. Untuk nanti ketentuannya seperti apa tentu harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kalau kita ditanya, Pak, apakah ini sudah benar atau enggak? Mungkin kita bisa kasih jawab, tapi bukan bisa dijadikan sebagai pembenar gitu loh. Tetap yang dianggap pembenar atau acuan utamanya itu adalah undang-undangnya. Kalau ya seperti misalnya di toko ladang jual komputer, bisa juga dipilih barang itu tidak kena pajak. Tapi apakah itu benar? Tentu nanti kita kembalikan pada undang-undang yang berlaku, kan gitu. Saya kira itu Mas Eko untuk sedikit pemahaman buat kita bersama ya, karena nanti kita tidak lantas lalu semua apa yang disampaikan oleh toko ladang atau fitur apapun yang diberikan oleh toko ladang itu dianggap benar, tidak. Jadi semuanya tetap mengacu pada undang-undang. Kita sifatnya diskusi aja. Jadi gitu Mas Eko. Oke, siap. Terima kasih Mas Solihin. Ya, saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mas Solihin, Mas Eko. Iya. Jadi saya tidak perlu menambahi lagi. Siap. Oke, karena ini ada beberapa pertanyaan Mas Eko. Sudah ada 15 pertanyaan yang masuk ini di kolom chat. Boleh. Kita cicil Kita satu-satu. berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Brians nih Mas Eko. Lembaga masih kesulitan update NPWP subunit lembaga. Ini kayak enak terkait dengan NPWP yang Dapodik tidak ini. Iya, terkait Dapodik dan Posalur ini kayaknya. Iya, Mas Eko. kemarin mungkin saya langsung respon ya. Kemarin yang disampaikan oleh tim Dikbud atau Sipla Pusat itu adalah ketika NPWP-nya kosong atau mungkin NPWP tidak valid, itu memang mereka mengasih info di blok dulu proses transaksinya. Maksudnya kita mengasih validasi untuk tidak bisa transaksi atau check out transaksi dulu. Sembari menunggu NPWP-nya valid. Nah, kemudian gimana agar caranya valid? Mereka menyampaikan yaitu update-nya di Posalur. Nah, kita dari toko ladang kan nggak bergelut di bidang itu ya. Maksudnya kita nggak begitu tahu tentang Dapodik seperti apa. Apakah Dapodik dengan Posalur itu sama, kan kita juga nggak bergelut di situ. Jadi pada intinya adalah yang disampaikan oleh teman-teman Dikbud, update NPWP-nya itu di aplikasi Posalur. Nanti tinggal coba dikoordinasikan dengan mungkin Dapodik dinas atau mungkin pihak yang terkait, gimana caranya biar NPWP ini bisa tersampaikan di Sipla gitu. Nanti kalau memang di aplikasi Posalur sudah diupdate tapi di Sipla saat login masih kosong, nah nanti tinggal info aja sih, dalam artian mungkin bisa disampaikan ke kami, nanti kita akan bantu eskalasi gitu. Betul. Nanti dengan pasti pembuktiannya kan screenshot, mungkin ini di Posalur sudah terupdate, tapi ketika di login di Sipla masih kosong. Nah nanti kita tinggal mungkin bisa diinfokan ke kami di toko ladang, nanti kami akan bantu eskalasi ke Dikbud Pusat. Kemarin pun juga sudah ada Mas Eko yang lapor ke saya. Beliau sudah mengisi di Posalur, kemudian di Dapodik juga sudah diisi. Tapi di kita masih belum tampil. Sudah tinggal tinggal coba saya sarankan untuk nunggu dulu. Kalau misalnya memang besok hari ini masih belum tampil, ya nggak apa-apa, nanti kita eskalasi aja nanti. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah Sipla itu menerima data itu dari Dapodik
kita Betul. sifatnya hanya menerima dan menampilkan apa yang diberikan oleh server Dapodik begitu. Betul, Jadi betul. kalaupun kosong ya bukan berarti kita mengosongi, bukan, tapi Iya, memang dari Dapodiknya memang kosong begitu. iya. Halo, Oke, Mas silakan Eko. Mas Solikin. Ya, itu terkait NPWP juga nih. Memang lagi Iya, banyak pembahasan ya. Ya, iya, Eh, Justru memang kemarin juga ada beberapa informasi yang masuk ke saya bahwa Pak di toko ladang nggak bisa, tapi di Sipla A, B, C, D, E, F, G itu bisa. Itu bagaimana kan gitu. Sebenarnya secara ketentuan dari Kemdikbud itu mengatur bahwa ketika data Dapodik itu tidak lengkap, dalam hal ini NPWP entah itu kosong atau tidak valid, memang diminta untuk stop transaksinya. Nah, kalau di toko ladang itu stop transaksinya, tidak bisa check out, dan di Sipla ABCD itu bisa, dari sini bisa kita tahu bahwa sebenarnya yang sudah nerapin ketentuan itu siapa, kan gitu. betul. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kenapa sih itu kita harus tahan, nggak boleh check out ketika datanya itu tidak lengkap? Karena itu nanti muaranya pada invoice lunas, yang mana invoice lunas itu sebagai dokumen pengganti faktur pajak dan bukti store pajak. Kan nggak mungkin juga, karena PMK 58 juga mengatur di situ apa sih administrasi yang dipersamakan itu jika ketentuannya misalnya ada NPWP pembeli, NPWP penjual, NPWP mitra, dan bla 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 bla. Nah, ketika itu nanti transaksinya dilolosin sementara data NPWP-nya tidak valid, nah, apakah invoice lunas itu bisa dianggap sebagai dokumen pengganti faktur dan bukti store pajak? Sebenarnya di situ sih letak permasalahannya. Makanya saya sampaikan, ketika di Sipla A, B, C, D itu bisa lanjut transaksi, tapi di toko ladang belum bisa lanjut transaksi, bisa kita simpulkan bersama bahwa yang sudah menerapkan ketentuan itu ya Sipla toko ladang. Artinya bukan toko Iya. ladang yang mempersulit atau apa, jadi gitu. Iya. Saya kira itu Mas Eko. ya. Iya. Siap, terima kasih Mas Solihin. Oke, siap. Bahwasanya memang ya, bukan kita yang persulit ya, Mas. Iya, betul sekali. Iya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dari Pak Bambang Purwanto. Pak Bambang Purwanto apa Pak Bambang Heri? Oh, beda Mas Eko. Oke, mohon dijelaskan lagi mengenai nego. Nanti untuk PPN sesuai dengan harga nego atau harga dasar sebelum nego, Mas Eko. Terkait Yang di nego dengan nego. Jadi tadi mungkin saya sudah sampaikan ya, yang di nego nanti adalah harga finalnya. Karena kan secara sistem kan kita sudah memfasilitasi harga final yang tampil. Iya, betul. Jadi semisal tadi saya contohkan harga 5 juta, berarti itu harga finalnya. Jadi nanti pasti ada DPP-nya berapa dan PPN-nya berapa. Begitupun juga dengan nego. Di di halaman nego kan pasti ada tuh. Ini harga asli barangnya 5 juta. Iya. Sekolah mau nego harganya menjadi 4 juta. Nah, 4 juta di sini adalah harga final ya. Maksudnya dalam arti nanti pasti dari 4 juta akan dipecah berapa sih harga sebelum pajak dan berapa sih PPN-nya. Seperti Oke. itu sih, Mas. Berarti bisa disimpulkan nanti untuk PPN-nya sesuai dengan harga nego ya, Mas Eko ya. Iya, Ya. Oke, siap. Oke, mungkin itu Pak Bambang bahwasanya nanti untuk PPN-nya disesuaikan dengan harga nego. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya Mas Eko nih dari Ibu Amiati Citra. Oke, sebelum ke Ibu Amiati Citra ini ada kelewatan satu Mas Eko dari Bapak Hasan Abdillah. Untuk yang status toko non PKP apa wajib diubah ke PKP ya, sedangkan nomor PKP-nya tidak ada. Oke, ini terkait dengan toko yang belum PKP Mas Eko. Dengan Ya. adanya PMK 58 ini apakah harus update ke PKP gitu Mas Eko? ya, terima kasih. Disiplin kan memang mengakomodir ya, boleh berbadan usaha, boleh individu, Iya. boleh PKP dan boleh non PKP. Betul. Nah, dengan PMK 58 ini memang secara aturan mereka mewajibkan untuk PKP, tapi kalau di sebelah masih ada beberapa non PKP itu tetap dianggap sebagai PKP kan, dalam artian PPN dan PPH tetap diadakan karena kan PPN PPH itu mengikatnya pada barang yang ditransaksikan, bukan pada Oke. status penyedianya. Oke. Jadi kalau memang teman-teman pengen update ke PKP ya sangat direkomendasikan sih memang, karena Betul. kan
Bapak Ibu ini kan transaksinya dengan instansi pemerintah. Begitu. Iya. Memang lebih bagus kalau teman-teman mengikuti rule dalam artian segera update ke PKP, nanti kan pastinya itu lebih bagus sih menurut saya. Oke, artinya memang sebenarnya ini tidak wajib, tapi kalau mau diupdate ke PKP ya malah bagus ya, Mas. Iya, benar. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Amiati Citra. Ini ada 2 pertanyaan, Mas Eko. Apabila invoice lunas setara dengan faktur pajak, apa kita sebagai penjual masih harus mengeluarkan faktur pajak keluaran atau tidak? Oke, itu untuk pertanyaan pertama, Mas Eko. Mungkin Iya. bisa dijawab. Sepertinya ini sudah kita bahas tadi, Mas Eko ya. Iya, tadi mungkin sudah kita sampaikan bahwa kedudukannya kan disamakan dengan Iya. faktur, faktur pajak dan lain-lainnya. Jadi saya rasa tadi itu nggak diperlukan sih. Ya, sudah tidak Saya perlu rasa ya tadi. dibuat lagi ya, karena sudah terfasilitasi melalui Siplah Toko Ladang. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, yang kedua, masih dari Ibu Amiati Citra. Maaf kalau di fitur input harga, itu kita nggak bisa masukkan koma ya Pak, harus harga pas. Oh, ini sudah kita sesuaikan dengan Arkas, tapi masih pengen koma, Mas Eko. Ya memang banyak ya, banyak versi dalam artian banyak. Iya, memang betul sih. Namanya juga orang banyak, teman-teman punya versi sendiri-sendiri. Iya. Pengennya seperti ini, pengennya seperti itu gitu kan. Iya. Nah, kita lebih apa ya? Dalam artian banyak kemarin masukan dari teman-teman itu yang teman-teman di lapangan itu mengikuti Arkas, dan Arkas kan sudah bulat dan Betul. nggak ada koma di dalamnya begitu. Jadi memang untuk sekarang itu memang harganya bulat, nggak bisa menginputkan koma. Iya. Walaupun nanti itu kan DPP juga PPN kan dikalikan persentase, itu pun juga sudah kita bulatkan menjadi angka bulat. Jadi Iya. komanya memang kita hilangkan. Oke, Tapi mungkin sedikit bocoran, memang ada sih wacana untuk nanti DPP dan PPN ini akan dikasih apa ya, angka di belakang koma. Cuma itu masih wacana dan masih dalam tahap diskusi oke. internal, dan kayaknya masih panjang ini perjalanannya. Iya, kalau iya. yang itu. Tapi pada intinya kalau yang sekarang memang semua dibulatkan. Oke, Tidak ya ada pada koma intinya di belakang. tetap ikuti rule yang sekarang aja. Iya. Nanti kalau misalnya memang ada update, pasti kita informasikan. Itu aja. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Mas Eko, dari CV Media Elok Karya. Saya dari CV Media Elok Karya, tadi dijelaskan bahwa pemotongan pajak dipungut sudah di invoice. Apakah saya perlu mengeluarkan faktur pajak? Saya rasa sudah jelas Sudah apa yang dijawab tadi. disampaikan Mas Eko sama Mas Solihin dan rekan-rekan yang di Zoom Meet tadi, bahwasanya sudah tidak perlu lagi ya. Ya. Oke, berikutnya dari Yayan Fendi. Terkait NPWP yang tidak valid, gimana solusinya? Ini juga sudah dibalas oleh Mas Eko tadi, Di Bos bahwasanya tinggal diperbarui saja di Bos Salur. Nah, nanti kalau misalnya masih ada kendala, bisa dikoordinasikan dengan kami atau bisa dilaporkan dengan kami. Nanti coba kita eskalasi ke tim Kemendikbud ya, Mas Eko ya. Kapolda Pusat. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kak Brians, mohon penjelasan kategori pajak LS. Nah, ini mungkin bisa saya bantu jawab, Mas Eko, nanti mungkin bisa dikoreksi bahwasanya pajak LS ini adalah pembayaran pajak langsung yang mana sebenarnya ini diperuntukkan untuk di luar Siplah. Begitu ya, Mas Eko ya? Ya. Mungkin dari Mas Eko ada tambahan. Ya, jadi ini mungkin yang perlu saya sampaikan, 26 kategori ini sifatnya universal. Iya. Jadi tidak hanya di Siplah. Kemarin itu yang data yang diberikan oleh tim DCP. Iya. Dalam artian ini kan universal, tidak hanya di Siplah. Nah, pada kalau nggak salah itu di nomor 24 ada pembayaran langsung LS. Iya. Itu saya coba koordinasi langsung dengan tim Dikbud Pusat dalam waktu dekat ini memang. Ternyata memang pembayaran langsung itu secara sistem arsitektur tidak diakomodir di Siplah. Iya. Maka dan di situ di dalam diskusi saya itu juga menyampaikan kalau memang itu tidak sesuai dengan arsitektur di Siplah, saya rasa itu perlu untuk dihilangkan. Nah, dalam arti perlu tidak ditampilkan di Siplah karena kan memang secara arsitektur sudah nggak sama begitu. Iya, iya. Jadi memang pembayaran langsung itu kan maksudnya pembayaran
dari Sadik atau dari instansi langsung ke penyedianya. Iya, Nah, betul. sedangkan di arsitektur Siplak itu kan pembayarannya dari Sadik atau sekolah itu kan ke MP dulu, ke marketplace dulu. Iya, iya. Lalu nanti diverifikasi dan diteruskan ke penyedianya. Iya, Jadi iya. kan dengan arsitektur ini kan saya rasa nggak mungkin memfasilitasi kategori LS. Makanya di toko ladang kemarin saya sudah buat keputusan untuk itu saya hidden, saya hilangkan. Oke, oke. Mungkin kalau di MP yang lain mungkin masih tampil ya, mungkin mereka nggak sampai mengkaji di tahapan itu, makanya Iya, dia hanya teman-teman MP lain hanya menerima apa data yang diberikan dan menampilkan, dalam artian pilihannya atau tanggung jawab pemilihan ini benar atau salah ya dikembalikan ke penyedia masing-masing. betul. Nah, saya kemarin dan teman-teman mencoba mengkaji apakah ini sesuai dengan Siplak gitu kan, karena juga banyak yang tanya terkait LS. Setelah saya coba kaji dan saya langsung diskusi ke tim Dikbud pusat, ternyata itu nggak sesuai. Dan nanti mereka masih juga ke diskusi internal, nanti itu akan dihilangkan juga di semua Siplak. Tinggal menunggu pengumumannya saja. Oke, bisa disimpulkan untuk pembayaran LS ini di toko ladang, terutama di Siplak toko ladang itu sudah tidak ada ya Mas Eko ya? Iya. Iya, iya. Oke, dari Pak Juman nih Mas Eko, saya mau tanya untuk bukti bayar pajak yang dipotong dari toko ladang, kami selaku penjual ada bukti tidak ya? Untuk kami sampaikan ke sekolah. Saya rasa ini sudah disampaikan tadi juga oleh Mas Solihi dan Mas Eko, bahwasannya nanti akan ada bukti invoice lunas yang mana kedudukannya sudah disamakan dengan faktur. Kemudian invoice lunas itu juga dari sisi penyedia maupun sekolah juga bisa mendownload. Itu sih ya Mas Eko ya. Ya, pada intinya satu dokumen itu sudah mewakili Iya, kedua satu dokumen stakeholder, itu sudah dari mewakili. sisi penyedia, dari sisi pembeli, itu sudah bisa digunakan. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Eko dari Kak Yayan Fendi. Ya. Ini terkait dengan MPWP tidak valid, gimana solusinya Mas? Padahal di Bosalur dan di Dapodik sudah tertera NPWP-nya. Nah, Oke, ini mungkin perlu apa itu namanya? eskalasi nanti ini. Nanti perlu Nanti eskalasi. kita coba teman-teman, saya mohon untuk join di grup Telegram. Iya, Nanti akan saya coba buatkan form baru Iya. lagi, di mana nanti yang intinya teman-teman membuktikan bahwa di Bosalur sudah ada, di Dapodik sudah ada, Iya. tapi di Siplah masih tinggal kosong. dikasih Nah, screenshotannya aja nanti. nanti saya mohon itu nanti diupload di Google Form yang akan saya buat. Nanti akan saya bantu eskalasi ke Dapodik pusat Oke. untuk ditindaklanjuti, untuk segera ditindaklanjuti pada intinya. Karena memang ya nggak hanya 1-2 memang yang laporan seperti Bapak ini. Betul, Makanya nanti betul. saya coba kumpulkan, nanti mohon teman-teman yang di sini silakan join di grup Telegram, nanti linknya untuk eskalasi akan saya share di grup Telegram. Oke, siap. Oke, tak lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link absen yang sudah kita share di kolom chat Zoom. Jangan lupa nama yang ada di absen disamakan dengan nama yang ada di Zoom. Karena nanti ada kaitannya dengan undian pulsa yang akan kita lakukan setelah sesi Q&A ini. Siap. Oke Mas Eko, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Eri Yuni Fatmawati. Bagaimana bila barang yang kita jual tidak ada toko pembanding? Saya penyedia material seni rupa seperti cat, kanvas, telenan, batik, dan lain-lain. Oke, ini kaitannya dengan apa itu namanya barang tersebut tidak dijual di toko lain. Sementara sekolah butuh pembanding gitu Mas Eko, Oke. dokumen pembanding. Nah, apakah ada solusi ketika barang tersebut tidak bisa dibandingkan dengan toko lain Mas Eko? Oke, siap. Itu ada solusinya maksudnya. Ya, pasti kalau itu. Jadi gini, teman-teman kalau mengacu pada Permendikbud 14 kalau dulu, kalau Iya. sekarang kalau nggak salah sudah Permendikbud 18 tahun 18 sekarang. 2021 kalau nggak 2021. 21 ya. Pada intinya gini, memang untuk transaksi di atas 50 juta itu dibutuhkan 2 perbandingan toko. Betul. Kemudian 200 juta ke atas itu 3 perbandingan toko. Iya. Nah, tapi nanti di level selanjutnya, ketika barang itu unik dan itu tidak dijual oleh Toko penyedia lain, Iya. kan akhirnya nggak bisa perbandingkan. Betul, Nah, betul. makanya nanti kalau memang itu unik dan memang tidak ditemukan barang itu di toko lain,
bisa melalui jalur nego. Oke. Jadi memang di situ ada tahapan yang harus dilewati yaitu nego. Iya, iya. Dengan nego, transaksi Bapak Ibu tadi itu bisa dilanjutkan. Oke, berarti solusinya menggunakan konten negosiasi ya Mas Iya, Eko ya. negosiasi. Dengan bukti bahwasanya benar-benar barang tersebut tidak dijual di toko lain ya Mas Eko ya. Iya, nanti prosesnya seperti apa sebenarnya ya nanti sudah kita sediakan dokumentasinya, tapi nanti kalau memang mengalami kesulitan, monggo nanti Bapak atau Ibu tadi Iya. silahkan join di grup Telegram kita. Nanti nanti ada admin, ada teman-teman dari toko ladang yang siap membantu. Oke. Gimana prosesnya? Halo Mas Eko. Ya, monggo Mas Alihin. Ya, terkait perbandingan tadi ya. Iya, Intinya begini, dipastikan dulu bahwa itu nominalnya lebih dari 50 juta. iya betul. Karena masih banyak bias pemahaman yang dimaksud perbandingan itu apa. Ada beberapa sekolah yang menanyakan yang dimaksud perbandingan itu perbandingan dalam transaksi atau perbandingan dalam menentukan harga barang. Itu beda. Iya, Jadi iya. kalau yang dimaksud adalah perbandingan dalam transaksi, itu seperti yang disampaikan tadi bahwa nominal harus di atas 50 juta. Itu baru perbandingan transaksi. Kalau perbandingan dalam menentukan untuk penyusunan harga atau perbandingan hanya sebelum transaksi, itu sih boleh-boleh aja kan gitu. Cuman yang perlu dipastikan juga yaitu tadi perbandingan transaksi ya yang dimaksud oleh Mas Eko itu tadi adalah perbandingan ketika sedang melakukan transaksi. Ya. Dan yang perlu diingat juga bahwa perbandingan dalam transaksi itu hanya dimungkinkan dalam satu marketplace, jadi masih belum bisa lintas marketplace. Karena juga ada isu di lapangan bahwa apa yang diperintahkan itu dibandingkan dengan marketplace lain, tentu tidak bisa. Jadi perbandingan transaksi itu hanya bisa dilakukan dalam satu marketplace. Jadi itu mungkin Mas Eko yang perlu saya tambahkan. Iya, terima kasih Mas Alihin. Oke, mungkin perlu dipastikan dulu ya Mas Eko ya, Iya. nominalnya berapa, apakah lebih dari 50 juta. Selama di bawah 50 juta ya sebenarnya tidak perlu perbandingan ya Mas Eko Iya. ya. Dan tentunya perbandingan itu bisa dilakukan hanya dalam satu marketplace, tidak boleh dari di luar satu marketplace ya Mas Eko ya. Bukan tidak boleh sih, tidak bisa memang. Iya, tidak bisa. Betul. Oke Mas Eko, nanti kita beri pertanyaan, mungkin 5 pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi undian pulsa, atau kita lanjut dulu Mas Eko? Lanjut aja dulu. Ini Oke, kayaknya siap. kalau untuk untuk Oke. chat sudah di disable, dalam artian teman-teman udah nggak Iya. bisa tanya lagi. Nanti nggak Oke. apa-apa, silahkan join aja di grup Telegram. Iya, Nanti iya, ada beberapa pertanyaan, silahkan disampaikan. Nanti pasti ada teman-teman yang siap membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, nanti mungkin bisa juga kita share grup Telegramnya ya Mas Iya, Eko ya. betul sekali. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Mas Eko dari Mutiara Store. Boleh tanya di luar materi, mau tanya tentang aplikasi Siplah Toko Ladang. Monggo silahkan Pak Mutiara Store. Mungkin bisa di-unmute mic-nya atau melalui kolom chat, mungkin masih di bawah. Oke, sambil menunggu Mutiara Store, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Eko. Ya. Ini dari Kak Rizky. Untuk pelaporan PPh 0,5 penjual bagaimana? Tetap dilaporkan e-billing kalau sudah dibayarkan Siplah Toko Ladang atau tidak perlu dilaporkan? Terkait PPh 0,5 atau PPh 22 ini apakah masih wajib dilaporkan oleh penyedia Mas Eko? Iya, yang mungkin ini tadi juga udah dibahas ya Mas. Iya, betul. Jadi pada intinya dengan PMK 58 ini pemungut, penyetor dan pelapor sudah dialihkan ke Siplah Toko Ladang. Iya. Nah, kemarin info yang kami terima dari pihak DJP, teman-teman selaku penyedia memang tetap harus lapor. Dalam artian mungkin pelaporan pajak bulanan atau mungkin tahunan tetap mengikuti itu. Dalam artian nanti pasti ada kok skema tersendiri gimana jika transaksinya melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, di mana di situ pajak dan PPh pasal 22 sudah dipungut oleh marketplace. Nanti pasti
ada kok rule-nya, nanti teman-teman tinggal koordinasi dengan kantor pajak setempat. Kemarin sudah ada kok yang menginformasikan ke saya bahwa mereka ternyata dengan info yang tadi saya sampaikan, ternyata memang kantor pajak juga sudah mulai menyesuaikan, dalam arti sudah ada kok kantor pajak itu yang sudah paham dan Iya, pastinya iya, paham iya. karena kan ini kan langsung dari DJP pusat, dan mereka juga mengasihkan arahan gimana sih pelaporan yang benar kalau mereka transaksinya di sistem informasi pengadaan pemerintah dan penerapan PMK 58. Oke, Nah, oke. masalah rule-nya seperti apa nanti silakan dikoordinasikan Coba dengan kantor koordinasi pajak dengan setempat. dinas setempat, apa Iya. itu namanya, Jenderal Pajak setempat ya Mas Ya, Eko ya. pada intinya sih kalau masalah pembayaran, penyetoran dan pelaporan itu sudah diambil alih oleh toko ladang. Oke. Tapi masalah nanti kewajiban penyedia apakah harus bikin e-billing atau faktur, saya enggak, tapi mungkin ada tahapan di mana harus lapor. Betul, betul. Intinya betul. transaksi ini saya mungkin kan dalam konteks sederhananya kan gini. Transaksi ini saya transaksi di Sipla, nanti pelaporannya tinggal lapor gitu aja. Oke, Konteks siap. sederhananya. Tapi kan Oke. nggak perlu bikin e-billing atau faktur gitu Mas Iya, maksudnya. betul. Nanti kalau misalnya memang masih apa itu namanya kebingungan, coba langsung koordinasi ke kantor pajak setempat saja ya Iya, Mas Eko. betul sekali Mas. Oke, siap. Atau perlu nanti di-share juga Mas Eko yang SE Sesjen itu Mas Eko di kolom chat biar nanti Bapak dan Ibu bisa langsung download ketika ada Boleh. kesulitan nanti pada saat pelaporan pajak bisa ditunjukkan itu aja nanti. Oke, SE Oke. yang dari Kemdikbud itu Mas ya. Betul Iya, Mas Eko. iya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Eko. Dari Bapak Haryanto, Pak Bambang Haryanto. Tentang penamaan item buku mengacu pada Puskurbuk. Namun terlalu panjang sehingga tidak terlihat jelas jika tidak dibuka. Apakah bisa di custom biar penamaan lebih mudah lebih memudahkan calon pembeli ini Mas Eko? Kalau dari Puskurbuk nggak bisa, Nggak bisa ya? karena memang itu data paten. Maksudnya Oke, data paten dari sistem Puskurbuk, nggak bisa kita nggak diberikan akses untuk mengubah-ubah. betul. Jadi kita Memang hanya datanya dari Puskurbuk ya? Iya, Iya, sama dengan kita samakan dengan yang Dapodik. Dapodik data sekolah itu kan juga data murni dari Dapodik. Iya, Kita hanya menerima dan menampilkan sifatnya. Sama Oke, dengan siap. data buku di Puskurbuk. Kita juga hanya menerima data murni dari Puskurbuk dan itu kita tampilkan. Oke, siap. Kalau mau diubah-ubah ya kita memang nggak dibolehkan untuk Iya, mengakses betul, berubah. betul. Oke. Itu Pak Bambang bahwasanya kita tidak ada wewenang untuk mengotak-ngatik atau mengubah nama yang ada pada data dari Puskurbuk. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Eko dari CV Media Elok Karya lagi nih Mas Eko. Jika tidak perlu mencetak faktur pajak, bagaimana cara kita melaporkan dengan pihak pajak? Ya, betul. Jadi mungkin sudah kita sampaikan Mas ya. Iya. Jadi kan mungkin yang perlu saya sampaikan lagi adalah PMK 58 ini adalah apa ya tadi? Ya, intinya kan ini yang disampaikan oleh DJP Iya, pusat dari sendiri. DJP. Dalam artian ini rule yang dibuat oleh Iya, DJP sendiri gitu kan, pihak pajak. Gitu. Iya. Kita itu sifatnya juga mengikuti kan rule yang dibuat oleh PMK 58 oleh pihak pajak sendiri. Nah, gimana nanti kita cara melapornya? Pasti kan tadi saya sampaikan kalau transaksinya di Sipla pasti nanti ada rules tersendiri yang sudah Betul. disiapkan oleh pihak pajak. Cara lapornya seperti apa? Kalau mungkin yang cara yang di luar Sipla atau mungkin yang di luar PMK 58 Iya, kan iya, masih masih cetak menggunakan faktur, cara bikin yang e-billing, itu memang sebelumnya. masih gitu kan. Iya. Memang itu masih berlaku juga. Tapi kan kalau ketika teman-teman transaksinya ada di Sipla atau mungkin sistem informasi pengadaan pemerintah di mana di situ menerapkan PMK 58 kan ada perbedaan di sini. Betul. Pastinya nanti juga ada cara tersendiri yang sudah disiapkan oleh pihak pajak gimana teman-teman sebagai selaku pengusaha itu melaporkan pelaporan pajak perusahaannya. Dan nanti tinggal dikoordinasikan dengan kantor pajak setempat. Kemarin juga sudah ada kok teman-teman yang ternyata memang ternyata sudah bisa kok Mas, ada cara tersendiri gitu kan. Iya. Pelaporan dari pajak PMK 58 ini gitu kan. Oke, siap. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Eko dari Prima Komputer. Izin bertanya Kak,
kalau sesuai PMK 58 sebagai pembeli yang digunakan NPWP sekolah, bendahara, atau kepala sekolah, Mas Eko. Nah, ini enggak. Atau mungkin Nah, dinas setempat. ya. Masalah penggunaan MPWP itu NPWP sekolah, bendahara atau kepala sekolah itu tidak ada Betul. peraturan itu termuat di PMK 58. Karena Iya. kenapa? Karena PMK 58 itu entry point-nya adalah pemungutnya Di dialihkan ke marketplace. toko ladang, ke Sipla, ke marketplace-nya gitu kan. Masalah penggunaan NPWP itu pastinya sudah di luar PMK 58. Maksudnya itu tidak diatur di PMK 58. Betul. Heeh. Nah, kalau itu banyak versi ya, dalam artian kalau yang saya tahu ada daerah yang menggunakan NPWP dinas, Iya. ada daerah yang masih menggunakan NPWP NPWP sekolah, sekolah. ada daerah yang mungkin menggunakan kalau nggak salah NPWP subunit Iya, gitu iya. kan. Nah, pada intinya sih kalau kami sebagai Sipla Toko Ladang, kita hanya menerima data dari Dapodik. Yang penting NPWP-nya aktif dan NP valid. yang penting NPWP itu ada dan itu valid gitu Iya, aja. betul. Masalah mana yang benar, nah itu kembali ke apa ya, peraturan perundangan Iya, yang iya. berlaku di masing-masing daerah, Iya, iya. mana yang digunakan gitu kan. Oke, siap. Terima kasih Mas Eko atas jawaban yang sudah diberikan kepada teman-teman tadi. Untuk sesi Q&A saya tutup, Bapak Ibu. Terakhir ini ada yang ingin join ke grup Telegram, sudah kita share di grup Telegram. Kemudian SE Sekjen nomor 20 yang sudah disampaikan oleh Mas Walikin tadi sudah kita share di kolom chat Zoom. Selanjutnya yaitu adalah sesi undian pulsa. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Mas Eko. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu absen dulu. Saya kasih kesempatan mungkin 2 menit lagi untuk yang belum absen, silahkan absen. Jangan lupa disamakan namanya dengan yang di kolom absen dengan yang di Zoom. Nah, jangan sampai berbeda namanya nanti. Kalau namanya berbeda, nanti tidak dapat pulsa 100.000 ya Mas Eko ya. Satu pemenang 100.000. Ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti podcast pada pagi hari ini, silahkan bisa join ke channel YouTube kami. Tinggal dicari aja Toko Ladang, nanti akan kita tayangkan hari ini juga ya Mas Eko ya. Iya, betul sekali. Hari ini juga akan kita tayangkan yang belum sempat mengikuti podcast pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sesi undian pulsa Mas Eko. Apakah bisa kita mulai sekarang Mas Eko? Oke, dimulai aja Mas, karena waktu juga Dimulai udah saja ya. mulai siang ini. Oke, siap. Mungkin bisa di-share speaker wheel-nya. Oke. Sudah terlihat ya Mas Eko ya? Oke, sudah. Oke. Sebentar. Mungkin sambil menunggu persiapan kami Iya. ya untuk undian. Teman-teman yang belum join silahkan join di grup Telegram kami, Iya. karena kan pasti lebih aktif di situ dan interaktif Betul. juga. Nanti linknya sudah kita sediakan. Kalau mungkin tidak bisa menggunakan link di Telegram, tinggal cari aja, nanti ada menu pencarian di Telegram itu. Tinggal ketik aja kok, Sipla Toko tinggal dicari Ladang, aja ya. pasti muncul Nah, nanti. di situ sudah ada semuanya, Iya, nah. baik dari tim keuangan, dari tim IT, dari operasional, ada semuanya. Iya. Jadi saya rasa lebih membantu untuk Bapak Ibu ketika mengalami kendala, tinggal dilaporkan saja di grup Telegram. Iya. Betul. Oke Mas Eko, sudah ada di hadapan kita web picker wheel yang mana kita hari ini ada total 500.000 untuk 5 pemenang yang beruntung. Siap. Langsung kita mulai untuk pemenang yang pertama, siapakah yang beruntung? Kita mulai dari 3, 2, 1. Wah, ini ada yang baru bergabung nih Mas Eko. Sudah selesai. Oke, untuk pemenang yang pertama, selamat untuk Ibu Lucy Asmitasari. Silahkan ketik hadir di kolom chat Zoom. Sudah kita aktifkan kolom chatnya kembali. Ibu Lucy Asmitasari, silahkan ketik hadir di kolom chat Zoom. Anda mendapatkan pulsa 100.000.
Wah, ini ada yang bilang hangus sebelum-belum udah Kirain hangus. ketik hadir, ternyata ketik hangus ini. Ibu Lisa, apakah masih ada di lokasi? Ini bukan Lisa tapi Sorry, Lucy. Ibu Lucy. Ibu Lucy, apakah masih ada yang Oke, ini ada yang hadir tapi beda namanya. Iya. Oke, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1 hangus. Sayang sekali. sekali. Ini berhasil nih yang bilang hangus ini, Mas Eko. Tadi mungkin perlu ditekankan Mas. Jadi memang Iya. namanya harus sama Iya, ya namanya dengan harus yang sama ya. di Tadi ada yang Zoom ketik dan hadir tapi absen. namanya berbeda. Harus sama dengan yang ada di Zoom ya Bapak Ibu. Oke. Masih pemenang yang pertama. Kita hitung dari 3, 2, 1. Oke, selamat untuk Ibu Kisami Fadila. Anda mendapatkan pulsa 100.000 dari toko ladang. Silakan ketik hadir. Hadir Mas Eko. Oh ya, Ya, ini siap. sama ya namanya. Ya, Kisami Fadila. Oke, selamat untuk Ibu Kisami Fadila. Selamat, Anda Ibu mendapatkan Kisami. pulsa 100.000 tanpa dipungut pajak 11%. nggak ada PMK 58 kok. Tidak ada PMK 58 kalau untuk undian pulsa ini. Oke, kita lanjut untuk pemenang yang kedua Mas Eko. Kita hitung dari 3, 2, 1. Oke, selamat untuk Bapak M. Samsurizal Jauzi. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silakan ketik hadir di kolom chat Zoom. Bapak Jauzi atau Bapak Samsurizal Jauzi, silakan ketik hadir. Mana yang bilang hangus? Ditunggu nih yang bilang hangus. Mana tim hangus ini? Mana tim hangus ini? Ada yang ketik hadir tapi maaf. Hangus Mas, namanya ini beda. ada yang ketik hadir tapi beda nama. Oke, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1 hangus. Oke, ini tadi masih pemenang yang berapa Mas Eko? Kedua ya? Kedua, baru Kedua, masih kedua ya. Saya sudah capek, hangus. Ini tim hangus ini. Ini tim hangus ini. Aduh. Oke, siap. Masih pemenang yang kedua. Kita hitung dari 3, 2, 1. Alhamdulillah hangus. Oke, berarti masih ada kesempatan. Dia senang sekali ya kalau teman-temannya hangus gitu ya. Oke, selamat untuk Bapak Yayan Fendi Junianto. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silakan ketik hadir di kolom chat Zoom. Ya, Hadir. nah. Oke, ini garcep ini. Ini yang kita tunggu ini Mas Eko. Garcep. Cacep. Ini tapi yang Ini tidak maaf, diharapkan oleh teman-teman tim hangus. Ya. Oke, selamat untuk Bapak Yayan Effendi. Yayan Fendi, mohon maaf, Anda mendapatkan pulsa 100.000. Oke, pemenang yang kedua sudah. Berikutnya pemenang yang ketiga. Kita hitung dari 3, 2, 1. Yuk, siapa ini? Pemenang yang ketiga. Selamat untuk Bapak Farhan nih Oh, Mas Pak Eko. Farhan. Tadi Tadi yang yang tanya sudah ini. tanya tadi Mas Eko. Rezeki Pak Farhan, apakah masih di lokasi? Selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000 Pak Farhan. Woi, hadir. Oke, siap. Terima kasih Pak Farhan. Selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000. Oke, pemenang yang ketiga sudah. Berikutnya pemenang yang keempat. Keempat. Waduh, Bapak Irfan, bukan rezeki kita ini. Tim Para hangus jus ini. Tim hangus dia. Tim hangus ini yang masih meronta-ronta ini, pengen pulsa. Oke, pemenang yang keempat. 3, 2, 1. Siapakah pemenang yang keempat ini? Apakah saya sendiri? Nggak mungkin. Kita nggak bisa. Nggak ngisi absen. Oke, selamat untuk Bapak Agus Santoso. Anda mendapatkan pulsa 100.000 dari toko ladang. Bapak Agus Santoso. Ini ada yang ketik hadir tapi beda Beda namanya. nama. Mohon maaf. Bapak Agus. Wah, ini ya
Beda nama. Beda nama. Beda. Oke, langsung saja saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Hangus. Walah, semakin bertambah ini Tim pasukannya. hangusnya Tim banyak. hangus Kayaknya ini Pak Rajif bawa kawan-kawan ini ya tim hangus ini. masih. Aduh. Mohon maaf hadir, ya yang hadir. ketik hadir namanya Ya, beda. namanya dengan berbeda yang di ya. absensi Sekali lagi dan saya nama tekankan di awal Zoom. tadi nama harus sama dengan yang ada di Zoom ya. Oke, masih pemenang yang keempat ya Mas Eko. Ya. Kita hitung dari 3, 2, 1. Ini ya udah Pak Agus udah telat, Santoso Pak. baru hadir nih. Oke, selamat untuk CV 4 sekawan. Ini berarti ada 4 ini Mas Eko. Selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000 Ya. dari toko ladang. 4 sekawan ditunggu ketik Apakah juga hadir akan di kolom chat hangus? Zoom. Ini beda jauh ini dari Pak Juman ngetik hadir ini. CV 4 sekawan. Oke. Namanya berbeda ya. Sekali lagi namanya harus sama dengan yang ada di Zoom. Iya. Antara yang diinputkan di absen harus sama dengan ada yang di Zoom. Oke, kita hitung langsung saja Mas Eko. Ini sudah meronta-ronta tim hangusnya Mas Eko. Tim hangusnya Beda banyak nama, banget beda sekarang. nama. Oke, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, Hangus. terus lagi. Wah, ya begitulah Pak Agus Santoso. Aduh, sayang sekali Pak Agus. Jadi mungkin itu ya kita sudah sampaikan di Iya, awal-awal iya. bahwa namanya harus sama antara yang Zoom dan Betul. yang diabsensikan. Iya, Walaupun mungkin tadi nama CV yang diabsensikan, iya. kemudian yang hadir adalah nama orangnya. Ya mohon maaf, memang ketentuannya untuk Iya. undian memang harus sama gitu kan. Oke, ini sudah ketentuan dari manajemen podcast ya Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Oke, ayo Mas. Oke, siap. Pemenang yang keempat. Mas. Kita hitung dari 3, 2, 1. Aduh. Ini tim hangus ini mau ronta-ronta Mas ya Mas. Iya. Ayo Mas gitu. Gas aja dia kayaknya. Oke. Ganti nama dulu Mas. Oke, siap. Oke, dari Kak Ulfa Lutfiana. Selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000 Apakah dari masih- toko ladang. masih Hadir. motor? Oke, terima kasih. Ini garcep Mas Eko. Nah, kayak ini kan sama Garcep. namanya. Namanya sama dengan, yaitu yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi namanya harus sama dengan yang ada di kolom absen dan di Zoom. Oke, selamat untuk Kak Ulfa ya tadi Mas Eko. Ya. Anda mendapatkan pulsa 100.000 tanpa dipungut PPH kalau sekarang Mas Eko. Betul. Oke, beda. Aduh, sama lagi. Bukan rezeki saya, Pak. Oke. Pak Rajif ini nanti mungkin akan saya kasih hadiah sendiri Pak Rajif Oke. atas Ini aktifnya Anda di sini pemenang ya. yang terakhir nih, Mas Eko. Oke. Untuk pemenang yang kelima, kita hitung dari 3, 2, 1. Lilinku masih ampuh. Dari Pak Terima kasih Herman. ya sama-sama Mbak Ulfa ya. Iya. Terima kasih Mas Eko. Oke, selamat untuk di Voska. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Aduh, ini Tim belum hangusnya sudah hangus ini. Di Voska, ditunggu di kolom chat Zoom untuk ketik hadir. Divo. Infone di Voska. Di Voska hangus, Puji Astuti hangus. Mau ganti nama dulu Saputra silakan. JR hangus. Oke. Waduh, saya dikeroyok tim hangus ini Mas Eko. Itu udah. Di Voska udah tik hadir. Di Voska ada hadir. Ada. Oke, siap. Selamat untuk di Voska. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Waduh, tim hangus hari ini kurang beruntung Mas Eko. Iya. Tapi saya apresiasi lah buat Mas Iya, apa iya. ini Pak Rajif ini ya. Iya, meramaikan ini. chat Mas Eko. Bingung sampean saya Mas Eko. Sepulsa 10.000 Pak. Oke, gak apa-apa, siap. Oke, mohon maaf untuk tim hangus hari ini. Teman-teman tim hangus kurang beruntung ya. Salam dari tim hangus tuh katanya. Masih kalah dengan tim hadir. Oke, Bapak Ibu,
sekilas tadi podcast dan keseruan kita pada pagi hari ini. Ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih juga Mas Eko. Ya, sama-sama. Kemudian juga Mas saya Yono. ucapkan terima kasih kepada Mas Solihin dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga nanti kita bisa dipertemukan di podcast Jumat depan yang akan datang. Karena podcast kita ini diadakan ketika ada fitur baru atau ada isu-isu yang menarik nih Mas Eko. Iya, Akan ada kita topik-topik hadirkan menarik di- yang harus dibahas pasti nanti Iya, ada podcast. pasti kita hadirkan di podcast. Mungkin sekilas apa yang kita sampaikan tadi, Mas Eko mungkin ada closing statement. Oh, saya kembalikan ke Mas Yono aja kalau masalah Oh, closing statement. saya hari ini nggak ada closing statement, Mas Eko. Jangan lupa sholat Jumat ya, Pak. Oke, oke, terima kasih untuk Bapak Ibu dan selamat untuk pemenang yang sudah mendapatkan pulsa. Sampai ketemu di Jumat depan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao. Oke.